warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun 1948. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerjasama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuan pemberontakan PKI Madiun: membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penupasan dibantu para santri. Terdapat 17 tokoh yang namanya disebut sebagai korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek. Di antaranya adalah Kolonel Infmur Hadi, Letkol Wiono, Insyepol Suparbat, Mai Istiqlal, RM Sarjono Pati Madiun, Kiai Husein anggota DPRD Kabupaten Madiun, Muhammad Pegawai Dinas Kesehatan Abdurrahman Asisten Wadono Jiwan, Sosodibarjo Staf PG Rejo Agung Soeharto Guru Sekolah Pertama Madiun, Suapirin Guru Sekolah Budi Utomo, Supardi Wartawan Franchise Madiun, Sukadi Tokoh Masyarakat, KH Sidik, R. Koris Begio Wedono Kanigoro, KH Barokah Fahrudin Ulama, Maidi Marto Bisomo Agen Polisi. Dari 17 korban pemberontakan PKI Madiun, sosok Kiai Husein dipresentasikan sebagai patung yang menjadi ikon monumen Kresek yang berada di Bukit Tinggi. Pemberontakan PKI Madiun yang berlangsung pada 1948 merupakan salah satu sejarah kelam di Indonesia. Gerakan tersebut berusaha untuk menggulingkan kekuasaan dan mengganti landasan negara. Peristiwa ini bermula ketika Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi RERA pada 27 Februari 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer pada saat itu. Kabinet tersebut menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin yang telah dihapus lantaran dianggap merugikan Indonesia pada Perjanjian Renville. Sayangnya, kelengseran Amir justru membuatnya semakin memberontak. Amir kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia
atau PKI. Kebijakan tersebut dianggap merugikan bagi kalangan kiri karena akan merugikan kekuatan militer Indonesia. Musso yang baru saja datang dari Soviet mengajak VDR untuk bergabung bersama PKI. Organisasi berbaham kiri ini pun akhirnya membentuk kekuatan bersama Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI. Mereka berusaha merebut kekuasaan lantaran tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Inisiatif Musso pada rapat yang digelar di Yogyakarta mengumandangkan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan. Muncul pula gagasan bergabung dengan Uni Soviet demi mengalahkan Belanda. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Tak hanya itu, mereka juga membunuh beberapa tokoh negara. Di antaranya adalah Kolonel Sutarto pada 2 Juli 1948. Penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama R.M. Aryo Swerjo pada 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Moewardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948, di mana saat itu pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Untuk mengatasi peristiwa ini, pemerintah mulai bergerak dan mengarahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Akhirnya pada 31 Oktober 1948, Musso berhasil ditembak mati dalam pertempuran kecil yang terjadi di Ponorogo. Amir Syarifuddin pada akhirnya juga berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama tokoh-tokoh kiri pendukung pemberontakan PKI Madiun lainnya. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo serta beberapa tokoh lainnya. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948. Dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Melaporkan langsung dari kota Tasikmalaya, saat ini langit terlihat mendung, pertandanya akan turun hujan. Sederas apapun air hujan, pasti nanti akan reda juga. Dan sebesar apapun kamu berjuang untuk mendapatkan si dia, jika kamu bukan yang diinginkannya, maka kamu akan terbuang juga. Sedih ya Allah.